Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Bagaimana bunyi hukum Hess? Bunyi hukum Hess mengatakan perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Berdasarkan hukum Hess, penentuan delta H dapat dihitung melalui penjumlahan dari perubahan entalpi beberapa reaksi yang berhubungan. Pada hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi. Di sini bisa dilihat pada gambar. Dikatakan bahwa zat A dapat langsung diubah menjadi zat B dengan perubahan entalpi sebesar delta H. Tetapi bisa dengan jalan yang lain. Zat A diubah menjadi zat C dengan perubahan entalpi sebesar delta H1. Zat C bisa diubah menjadi zat D dengan perubahan entalpi sebesar delta H2. Dan zat D diubah menjadi zat B dengan perubahan entalpi sebesar delta H3. Dengan kata lain, kita dapat memotong suatu reaksi menjadi suatu rangkaian reaksi bertahap, di mana pada tiap-tiap tahapannya dapat kita tentukan delta H reaksi masing-masing. Dari sini kita dapat menghitung delta H reaksi keseluruhannya dari penjumlahan delta H reaksi tiap-tiap tahapnya. Sehingga menurut hukum Hess berlaku rumus delta H reaksi sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah dengan delta H3. Untuk lebih jelasnya akan kita coba di contoh soal. Perhatikan diagram entalpi tahap-tahap reaksi berikut ini. Yang ditanyakan harga X adalah, melihat diagram entalpi tahapan-tahapan reaksi di sini, dikatakan 2S direaksikan dengan 3O2 itu menjadi 2SO3, mempunyai perubahan entalpi min 790 kJ, di sini disebutkan sebagai delta H3. Tetapi untuk tahapannya sebenarnya bisa juga melewati tahapan seperti pada delta H1 dan delta H2. Ya, delta H1 dengan delta H2 nanti dia akan menunjukkan entalpi yang sama dengan delta H3. Ternyata yang ditanyakan adalah harga X atau delta H2. Maka di sini menurut hukum Hess rumusnya yaitu delta H1 ditambah dengan delta H2 itu sama dengan delta H3. Sehingga kalau kita masukkan delta H1 adalah min 593, sedangkan delta H2-nya adalah si X. Untuk delta H3-nya min 790. Karena yang ditanyakan si X, maka sama dengan min 790 ditambah dengan 593. Ingat, min akan pindah ruas, akan berubah jadi plus. Sehingga sama dengan X min 197 kJ. Untuk contoh yang kedua. Diketahui reaksi berikut ini, 2C2H6 direaksikan dengan 7O2 akan menghasilkan 4CO2 dan 6H2O, di mana perubahan entalpinya sama dengan min 3130 kJ. Kemudian reaksi yang kedua, 2H2 direaksikan dengan O2, maka terbentuklah 2H2O. Di mana delta H-nya sama dengan min 570 kJ. Reaksi yang ketiga, C2H4 direaksikan dengan H2, maka terbentuklah C2H6, di mana delta H-nya sama dengan min 140 kJ. Entalpi pembakaran C2H4 adalah, jadi pembahasannya yaitu di sini terdapat 3 reaksi ya. Reaksi yang pertama ada 2C2H6
Terus kemudian reaksi kedua ada pembentukan H2O. Yang ketiga ada pembentukan C2H6. Ya, reaksi ini yang diinginkan adalah entalpi pembakaran C2H4. Untuk reaksi pembakaran perlu kita ketahui yaitu direaksikan dengan O2. Perlu diingat untuk reaksi pembakaran itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi pada reaksi ini kalau kita reaksikan C2H4 dengan O2 maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Dimana kalau kita buat persamaan reaksi yang setaranya menjadi C2H4 direaksikan dengan 3O2 akan menghasilkan 2CO2 dan 2H2O. Sehingga untuk reaksinya baik persamaan 1, 2, dan 3 adalah menyesuaikan dari pembakaran C2H4. Sekarang kita lihat bahwa C2H4 itu setelah terjadi persamaan reaksi yang setara, dia berada di sebelah kiri. Maka kita lihat untuk yang diketahui untuk C2H4, ternyata pada reaksi ketiga dia sudah berada pada sebelah kiri. Jadi kita tidak usah merubahnya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang CO2. Di situ C2H4 sudah ketemu ya untuk reaksi yang ketiga. Tetap. Kemudian untuk 3O2 nanti saja karena di sini ada O2-nya di dua reaksi. Untuk 2CO2 sekarang kita perhatikan 2CO2 ternyata pada reaksi yang diketahui terdapat pada sebelah kanan. Ini juga sudah sama ya berada di sebelah kanan cuman berbedanya pada koefisiennya. Karena dia berbeda di koefisiennya. Di yang diketahui 4 ternyata di sini yang ditanyakan hasil akhirnya itu 2, maka perlu kita sederhanakan menjadi yang sama yaitu 4 berarti dikalikan dengan setengah. Ya, kalau CO2 dikalikan dengan setengah maka untuk yang lain juga harus dikalikan setengah semua. C2H6-nya dikalikan setengah, O2-nya, H2O-nya juga dikalikan setengah semuanya. Sehingga untuk delta H-nya menjadi min 1565 kJ. Berasal dari mana? Juga sama dikalikan dengan setengahnya. Ya, setengah kali min 3130. Untuk yang 2H2O di sini kita bisa melihat persamaan yang ada diambil dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 tadi sudah disebutkan dan dituliskan dan disederhanakan menjadi akhirnya dikalikan setengah. Jadi untuk yang ada H2O-nya menjadi 3H2O. Sekarang kita imbangi dengan persamaan yang kedua karena ada H2O juga. Karena di sini H2O-nya itu yang diinginkan 2H2O, di situ sudah ada 3. Dan untuk persamaan 2 itu ada 2H2O, maka perlu kita buat menjadi 2H2O. Kalau seperti ini kita bisa membalik persamaannya. H2O-nya berada di sebelah kiri untuk persamaan yang kedua. Sehingga kalau kita balik di sebelah kiri yang diinginkan 2H2O, 3 dengan 2 kan tidak bisa menghasilkan 2. Sehingga kalau 3 beda ruas kita kurangi, maka kita harus mengambil persamaan yang keduanya, kita ubah atau kita sederhanakan dengan mengalihkan setengah sehingga menjadi H2O-nya hanya 1 ya molekulnya. Sehingga nanti hasilnya semuanya dikalikan setengah semua, sehingga untuk delta H-nya menjadi plus 285 kJ di sini. Jadi di sini semuanya dikalikan dengan setengah. Jadi persamaan reaksinya sudah sesuai semua ya. Di sini C2H4 direaksikan dengan 3O2 yang berasal dari 7/2O2 dikurangi setengah O2 karena berbeda ruas, kemudian menghasilkan 2CO2 dan 2H2O berasal dari 3H2O dikurangi dengan H2O yang berada di sebelah kiri ya,
Di situ yang satunya sebelah kiri, yang satunya sebelah kanan. Kemudian yang dikurangi lagi yaitu adalah yang dihilangkan C2H6 berada di ruas kiri dan C2H6 yang berada di ruas kanan, sehingga habis yaitu sehingga hasilnya hanya C2H4 direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2CO2 dan 2H2O, di mana delta H-nya sama dengan min 1420 kJ.